Gemeter mereka. Nih kita di Bekasi, kita punya Kiai Haji Nur Ali. Jangan cuma dikasih jalan Haji Nur Ali-nya, pelajari siapa beliau. Buka sejarah Kalimalang. Jadi tahu apa tuh Kalimalang? Buka, bongkar. Bangga kita jadi orang Bekasi, punya Kiai Haji Nur Ali tuh. Panglima perang Nahdlatul Ulama, penghafal Quran yang menggetarkan para Belanda itu. Sampai dibuat sebuah puisi oleh Hairul Anwar di atas tulang-tulang yang berserakan. Pernah terjadi perang dulu, ini Bekasi dipertahankan pakai nyawa ulama. Sekarang malah antek-antek asing dan asing supplier yang ngatur dunia. Ulama hilang lagi sejarahnya. MBI bangkitkan, ya, timbulkan jiwa-jiwa ulama untuk membantu negeri tercinta, berpikir memberi bukan mengambil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla atas karunia dan nikmat yang telah beliau berikan sehingga kita masih bisa berkumpul bertatap muka bersilaturahmi di tempat yang mulia ini, Masjid An-Nur yang berlokasi di Perumahan Jati Bening, dalam rangka kajian dari Muslim Baker Indonesia dalam episode Ziarah Chapter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama yang kita hormati sama-sama guru kita Ustadz Subhan Bawazir beserta seluruh pengurus MBI Muslim Bikers Indonesia, baik pusat maupun juga Bekasi, dan terima kasih kepada MBI Bekasi yang memprakarsai acara ini. Kajian pada hari ini adalah kajian yang pertama secara offline yang diselenggarakan di masjid ini sejak 8 bulan terakhir. Alhamdulillah. Jadi kita semua dapat berkahnya nih. 8 bulan terakhir kita semua kajian offline kita tutup. Dan kemarin ketika MBI mau menyelenggarakan acara, kita jadikan momentum untuk memulai kajian-kajian insya Allah mudah-mudahan wadah Muslim Baker Indonesia ini bisa memberikan wasilah buat teman-teman untuk mengenal Islam lebih baik lagi. Jadi harapan kita seperti itu. Dan kami mohon mungkin teman-teman yang ada di komunitas lainnya, MBI ini bukan menambah seperti Ustaz Subhan bilang, menambah bilangan klub yang baru. Kita ini sebagai wadah. Jadi apapun klubnya, komunitasnya, yuk kita sama-sama ngaji di sini bersama Muslim Baker Indonesia, wadah yang kita cintai selama ini. Mudah-mudahan juga kita juga punya pembina juga, mudah-mudahan teman-teman komunitas lain yuk kita ajak semua-semua kita duduk ngaji, karena selama ini kita juga informasikan bahwa selama ini orang taunya MBI adalah motor besar, bahwa kita juga di sini apapun cc-nya, motornya, semuanya, yuk kita sama-sama ngaji bareng tanpa ada perbedaan dari jenis motor, cc motor, apapun itu. Jadi kita pengennya kita bisa sama-sama duduk di majelis dan juga memperbaiki akhlak riding kita. Jadi akhlak riding itu perlu karena kita juga selama ini mungkin masih ada tanggapan bahwa bikers hal-hal yang kurang baik gitu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wad dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منكما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, teman-teman keluargaku Muslim Baker Indonesia chapter Bekasi yang Allah muliakan dunia dan akhirat, para pemirsa dimanapun berada yang menyaksikan kegiatan online kita ini, alhamdulillah melalui wasilah Masjid An-Nur kita bisa berkumpul di sini. Jazakumullah khair dari DKM Masjid An-Nur, begitu pula saudara kita yang semoga Allah berikan selalu kemampuan kita untuk mencontoh beliau karena memang senior buat kita, Pak Antoni dan teman-temannya yang Masya Allah. Jazakumullah khair. Kita ini butuh tune up iman. Ini judul-judul kayak gini ini cuma bikers yang paham ya. Kadang-kadang orang bingung, Tat itu kajian kok judulnya kayak dari bengkel begitu kan. Ntar tune up iman, ntar ganti onderdil, ntar jatuh bego, macam-macam tuh Tat. Kan sering dibilang yang paham bikers itu cuma bikers gitu loh. Agak susah mengemas bahasanya. Ya, tapi ini bahasa-bahasa kayak gini buat kita penting. Ya, kita butuh tune up iman. Karena kita ini manusia. Iman kita naik turun bro. Iman kita naik turun. Yazid wa yankus. Yazidu bil ta'a wa yankusu bil maksiat. Naik iman dengan ketaatan, turun dengan kemaksiatan. Itu yang ngerasain naik turun iman ya kita. Orang nggak ada yang paham. Naik turun iman ya cuma kita. Kalau iman lagi stabil, susah ngemas katanya. Itu Quran paling juga cuma 7 hari hatam. Itu kalau iman lagi cakep tuh. Tapi kalau iman lagi turun, boro-boro dibaca yang ada di kepet mulut, ya Allah masih lama banget ya Allah gitu. Kita butuh stabilisasi iman, butuh, makanya dipakai bahasa tune up iman nih. Supaya refresh kembali lagi. Ini motor kita nih asik, penggerak dalam diri kita nih, roh kita nih asik gitu loh. Ya, mukadimahnya sih kalau ulama mengingatkan kepada kita untuk jangan menunda-nunda memohon ampun sama Allah. Udah tahu iman turun, minta dinaikin dong sama Allah. Naikinnya gimana Ustaz? Ya Allah yang tahu. Allah hanya mengatakan di surat Al-Imran ayat 133 kata Allah, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawat wal ard uiddat lil muttaqin alladziina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kazimin al ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ini mukadimah untuk dinaikin iman kita. Allah perintahkan, coba itu motor jangan nggak ditarik gasnya bro. Sari'u, cepet. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, tolong dong cepat minta ampun. Karena informasi dari Quran ini bahasa langitan nih kalamullah. Allah katakan dengan tegas bahwa orang-orang yang mempercepat berbuat baik kepada Allah, Allah akan muliakan dia. Ini ampunan akan diberikan.
Ya qaumi istaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi yumati'kum mata'an hasanan. Wahai kaumku, beristighfarlah kalian. Kalau kalian sudah beristighfar, yumati'kum mata'an hasanan. Allah akan berikan kehidupan yang baik, nikmat yang bagus. Dan perintahnya yang pertama, percepat minta ampun. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum. Bukan cuma konotasinya kita mengatakan oh ini cuma istighfar doang. Enggak. Bahasanya min rabbikum, kamu harus kenal rububiyahnya Allah. Rububiyahnya Allah bagaimana, Ustaz? Ya Allah yang mengampunkan. Nah, kalau sudah tahu seperti itu, harus ngerti proses datangnya ampunan. Salah satunya kata Nabi dalam riwayat Imam Bukhari, beliau mengatakan idza aslamal abdu fahasuna islamuhu yukaffirullahu anhu kulla sayyatin kana zalafaha wa kana ba'da dhalikal qisas alhasanatu bi asri amsalha ila 700 du'fin wa sayyi'atu bimisliha ila ayyatajawazallahu anha. Rawahu Bukhari. Beliau mengatakan salah satu caranya, ini teman-teman biker nih ingat-ingat nih. Ini Rasul yang ngomong, anda cuma nyampein doang nih. Kalau antum pengen lebih dalamnya lagi, buka Sahih Bukhari lah. Di situ Nabi pernah mengatakan dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, idza aslamal abdu, kalau ada seorang hamba aslama huwa, tunduk dan patuh. Ya, tunduk dan patuh. Tentu kalau seorang hamba tunduk dan patuh ya dalam keislamannya. Ada seorang hamba yang tunduk patuh dalam keislamannya. Fahasuna islamuhu, kemudian memperbagus keislamannya. Fahasuna islamuhu yukaffirullahu anhu kulla sayyatin kana zalafa. Proses dia membaguskan Islamnya akan menjadi penyebab Allah ampunkan dia dari masa lalunya. Ini kita kan para biker kan kalau ngomong masa lalu kan paling jago. Dia nggak tahu gua aja tet. Dulu gua nih tet, kalau dulu kan begitu kalau ngomong. Karang aja tet gua pakai masker dulu kan begitu ya. Oh dulu. Ini kan bahaya. Orang bangga dengan masa lalu tuh bahaya sekali loh. Petang-tang, peting-ting, peteng-teng, petong-tong. Yang ditunjukin bukan akhlak, tapi mungkin coretan di badan dan lain-lain. Udah. Enggak ada keuntungannya, tidak ada. Lebih baik kau tangisi dosamu. Nabi perintahkan wabki ala khati'ati, tangisi dosamu di masa lalu. Sebagai bentuk parapin, manisnya iman bakal kau rasa. Ayakra ayauda fil kufur bada'ith angkadahullah kama yakrau ayukdzaba wajhu finnar. Dalam riwayat Imam Muslim dikatakan begitu. Kalau perlu benci untuk kembali ke masa lalu. Bukan bangga, bukan benci untuk kembali ke masa lalu. Seperti bencinya kalau Allah sungkurkan dia ke dalam neraka. Benci. Yang menjadi penyebab benci itu kamu yang tahu, iya. Makanya menimbulkan kebencian dari dosa yang pernah kita lakukan, itu adalah penyebab rontoknya dosa kita di masa lalu. Itu yang dimaksud. Yukaffirullahu anhu kulla sayyatin kana zalafaha wa kana ba'da dzalikal qisas. Kalau itu sudah terlaksana, kisas baru berlaku tuh. Al-hasanatu bi asri amsalihha. Kamu sudah berilmu, sudah. Sekarang satu kebaikan yang kamu lakukan memiliki 10 pahala. Bahkan gak tanggung-tanggung. Ila 700 di'fin, 700 kali lipat. Tapi berilmu bro. Ya. Karena kalau cuma sekedar gugur kewajiban, gak ada pahalanya. Makanya setiap ibadah itu ada rukun dan syarat. Ya, sholat pekerjaan saya tiap hari, tat. Duluan saya mau Ustadz kali sholat mentuan dia, gitu ya. Kalau sekedar gugur kewajiban, siapa juga bisa. Kayak kalau cuma sekedar hidup, siapapun bisa hidup. Jangan kata kita yang bisa ngegas motor. Jangan kata kita yang bisa ngotak-ngatik mesin. Jangan kata kita yang bisa kenal sama banyak orang.
pohon jamblang di pinggir kali hidup. Kalau cuma sekedar hidup, kan Allah sudah mengatakan Allahu khaliqu kulla syai' wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah yang mencipta, Allah yang mencukupi. Kalau cuma sekedar hidup, itu cacing kagak punya mata, nggak punya mulut. Taruh punya kita kagak ngelihat. Kaki tangan kagak tahu di pojokan mana. Hidup. Kalau cuma sekedar hidup, no lihat ayam. Kertok, anaknya bererot. Kalau cuma sekedar hidup, makhluk melata pun bisa hidup. Tapi bukan itu yang Allah mau. Karena kalau cuma sekedar begitu, Allah sudah mengatakan, walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha. Walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Kalau aku mau, kata Allah, manusia, lu nggak usah berrepot, nggak usah pada belajar, nggak usah ngumpul di Anur, Baker nggak usah kumpul di wadah MBI, nggak usah. Aku bisa kasih kamu hidayah semua, kata Allah. Allah bisa. Dia mah punya ilmu kun bayakun, jadi makalah jadi. Cuma kata Allah, walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajmain. Tapi telah mantap ucapanku, kata Allah. Kan ku penuhi neraka dan sorga dengan manusia. Neraka dipenuhin karena memang manusia berbuat maksiat, sorga penuh pun karena kebaikan yang dia lakukan. Itu yang dimaksud. Makanya dari pusat nih kita punya inisiatif nih bro. Ini kayaknya mesti diadakan ziarah chapter ini. Kunjungan chapter nih penting nih. Kita main ngeresmiin aja, kalau kagak ditendangin teman-teman kita nih, waduh, bisa jadi kerajaan-kerajaan kecil ini. Apalagi orang-orang yang aji mumpung, mencari follower, mencari pengikut, bisa di tengah-tengah kelompok. Waduh, kita tanggung dosa urusannya nih. Ada ngobrol deh sama petinggi-petinggi di pusat nih. Bro, Romana ini kita urusannya ke Allah nih. Ini kan MBI, ini kan bukan tambahan geng motor di Indonesia. MBI ini cuma wadah berkumpulnya para biker. Ente mau punya geng apa, urusan ente. Anda mau nggak pengen mau tahu dah. Tapi wadahnya MBI. Nah, di MBI ini kita kumpul pengen belajar agama dengan bahasa biker. Tapi manhajnya nggak berubah. Kalau manhaj sama dah, karakter beda. Nanti kalau buka sejarah para sahabat di kitab Syiar Alam An-Nubal Imam Az-Zahabi, itu sahabat karakternya beda-beda. Abu Bakar sama Umar ya kagak nyambung. Yang atu slow, yang atu agak ngegas dikit, betul ya. Kita ngomong sama teman-teman, karakter motornya beda-beda, betul. Ada yang motor 2 tak nggak boleh disusul, galak tuh, mat. Ada yang 4 tak napasnya panjang, ada tuh. Ada lagi yang metik tuh, kagak mau pusing deh tuh. Tapi kalau rusak segelondong mesinnya turun semua tuh. Macem-macem, nggak ngaruh. Lalu memang tergantung kepentingan, betul gak? Makanya di pusat ada SOP. Jangan suka maksain mesin di luar aturan main pabrik, jangan. Kalau mampu semua mampu. Cuma kan kita pengen nih MBI jadi wadah. Teman-teman biker nih masuk surga bareng. Lu kebayang gak sih kalau kita di surga bareng? Masya Allah, ada jendono, waduh, surga. Siapa kacamata pakai agak ngantuk, Rizkon, Masya Allah. Wih, ada jitorik nih, Masya Allah, ada jantung tetangganya Kang Esa, kan enak gitu kita kan ngobrol. Ya insya Allah mungkin begitulah kira-kira bahasanya lah, kita nggak paham lah, itu mah gaib lah urusan Allah. Makanya ayo junab iman. Ini ya Allah ya Karim ya Rahman ya Rahim, akhi fillah, banyak yang bikin iman turun nih, banyak. Ya kalau cuma sekedar iman turun, kalau cuma sekedar imun turun, ya kita bisa bahagiain dah, stabil lagi tuh imun. Saya kalau lagi lemes, capek, imun kayaknya turun nih. Saya masuk ke masjid aja udah paling dites suhu, naik lagi imun saya. Dibilang 35 kan seneng banget. 35 nih gitu. Kalau buat sekedar menstabilkan imun siapapun bisa. Tapi kalau iman turun, nggak kembali kepada fitrah yang Allah perintahkan, Nabi contohkan, nggak bisa bro, nggak bisa.
Emang iman bisa turun? Bisa. Enggak ngerasain. Enggak ngerasain. Coba flashback sedikit ya. Orang tuh iman turun, nih kata ulama nih ulama yang bilang nih. Entah kita kasih formulanya supaya bisa stabil lagi tuh iman gimana ya? Namanya tune up iman. Ini yang pertama nih, kita kurang ikhlas. Ikhlas dalam artian umum. Ala lillahi dinul khalis. Agama yang ikhlas kan cuma buat Allah. Cuma prakteknya di lapangan kita nggak ikhlas. Secara umum kita nggak redho Allah sebagai Rob. Kok bisa begitu Ustaz? Emang buktinya lo komplain aja. Baru masalah virus udah kolab. Ya kan bisa mati. Kalau mati mah nggak karena virus doang. Apalagi biker ya. Mati deket di jalanan. Nggak ada urusan sama virus. Dulu nggak ada virus pada mati ketabrak. Ya, nggak ada urusan. Ini memang virus corona ini makhluk baru yang Allah pengen hidup bareng kita. Ujian kecil. Jangan bikin iman turun. Kalau saya ngelihat begini dari pertama, ini kesempatan dakwah nih. Wallahi bukan saya bahagia ada COVID-19, bukan. Ya, ini meresahkan banyak masyarakat dunia. Cuma langsung terinspirasi. Kesempatan kita up sunnah Nabi yang orang pada nggak paham. Karena kadang-kadang orang Islam ini kan nggak tahu macam-macam levelnya, nggak ngerti. Kita punya Nabi yang diakui sama dunia. Kalau dia mau belajar, dulu orang Parsi yang terkenal pada pinter-pinter mengakui, allamakum nabiyukum kulla syai' hatta al-qiraah. Bukankah kalian umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan segala sesuatu sampai cara buang hajat pun diajarkan. Kata Salman Al-Farisi, ajal, betul. Kita punya Nabi bukan kaleng-kaleng. Apa yang beliau nggak ajarkan? Bahkan beliau mengatakan di ujung hayatnya, taraktukum mistal bayda lailukum kanaharikum. Umat, ku tinggalkan kalian putih bak cangkang telur yang malamnya lebih terang daripada siangnya. Apa yang saya nggak ajarkan? Semua diajarkan. Makanya kalau ada orang Islam murtad, ya, saya bilang ini makan ibu basah, betul. Dipegang dingin, ditegakin jatuh, melempem betul-betul. Mau cari agama yang gimana lagi? Agama yang sempurna mengajarkan segala sesuatu. Ayo dong pelajarin. Ikhlas. Ini zikir pagi petang yang kita baca. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Ini yang kita baca. Ini bukti keikhlasan. Aku redha Allah sebagai Rabb. Jangan cuma letterlek bahasa, tapi secara umum, yang menghidupkan, yang mematikan, yang ngasih rizki, yang ngasih nikmat. Ya Allah, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban ya Allah. Nikmat kau mana yang mesti layak kudustai ya Allah? Tak layak ya Allah. Dia muhasabah diri. Dia enggak pernah berkeluh kesah, enggak. Wabil islami dina, betul, agama yang kau ridhoi, inilah agamaku ya Allah. Di mana agama sesempurna Islam? Agama lain kagak ada yang ngajarin pakai sepatu, Islam ngajarin. Agama mana yang ngajarin cara gunting kuku? Islam ngajarin. Agama mana yang ngajarin kita berhenti di lampu merah? Diajarin. Atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum, diajarin. Makanya kemarin lagi ada acara nikahan di Balai Sudirman. Salah seorang anak Pak Jenderal yang sudah rutin kajian sunnah ini menikah. Masya Allah, lelakinya sudah sunnah ya, kompol itu ya. Kemudian juga yang perempuannya juga Masya Allah sudah ngerti agama. Ada salah satu orang tua yang duduk bareng sama saya itu karena saya khutbah nikah kemarin tuh. Berbisik, Ustaz Subhan, oi, dia bilang gitu kan. Dia pakai masker, saya nggak lihat, oi, saya bilang gitu. Bener-bener ini Ustaz, di sini saatnya ini Islam mempertontonkan diri Ustaz. Ternyata dia purnawirawan. Indonesia ini kalau nggak ada sunnah, ikhwan sunnah, dan udah kacau balau Ustaz. Cuma memang orang harus lebih ilmiah lagi Ustaz. Ini Islam ini menjelaskan bagaimana pola hidup yang cocok dimanapun berada. Rahmatan lil alamin Ustaz. Saya cuma bilang cakep. Ini orang tua Masya Allah.
punya jam terbang. Ujung-ujungnya dia mengakui, betul Ustaz, ini Indonesia kalau nggak ada sunnah, nggak ada kajian sunnah, kacau Ustaz. Masih ada yang mau meredam, menyampaikan kepada masyarakat untuk bersabar, menjelaskan pada masyarakat bahwa ada hak Allah yang bakal turun nanti, di mana manusia jangan paksa Allah untuk ngerti dirinya, paksa dirinya untuk yang ngerti yang Tuhan mau. Masya Allah. Ayo belajar ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Itu umat-umat sebelum Nabi diutus sallallahu alaihi wasallam dikatakan mereka kafir karena mereka lupa mereka tidak diperintahkan kecuali mengikhlaskan agama hanya untuk Allah. Dan ternyata rukun ibadah yang dikatakan ikhlas untuk Allah mencontoh Rasul menjadikan fungsi ibadah manfaat buat diri kita. Itu yang pertama tuh. Orang bisa turun iman kalau kurang ikhlas. Di sini pentingnya pelajaran tauhid nih. Ya alhamdulillah di MBI ini ada ustadz-ustadz yang masya Allah nih. Ada Ustadz Aldi dan teman-teman. Ya. Ustadz-ustadz lain juga di beberapa chapter yang anak nggak begitu hafal nama-namanya. Kajiannya sama, makanya dialogin, chapter-chapter dialogin. Jangan main comot-comot aja Ustadz, yang kadang-kadang manhajnya beda lagi nanti. Tanya ke pusat, ini kira-kira ini kita mau belajar nih di Bekasi, kita punya rekomendasi nih beberapa Ustadz, coba dong tolong kasih masukan, begitu. Jangan masing-masing ini mengambil keputusan, khawatirnya, ya ini nggak semua paham bikers, yang paham bikers cuma bikers gitu loh. Tapi jangan paksa ustadz yang bukan baker jadi baker, jangan. Nah, udah sering dibilang, baker ngaji, yang udah ngaji jangan dipaksa jadi baker, dari mula lagi urusannya. Nah, ya. Yang kedua, orang imannya bisa turun karena konsisten dalam emosional. Ini perlu kita pikirin nih bro. Ya teman-teman chapter Bekasi, tolong orang kalau sudah ngaji, dari dulu prinsip ulama, orang yang berilmu, yang nuntut ilmu tuh kayak padi, makin berisi makin merunduk, bukan kayak beras ketan, makin berisi makin dongak. Bukan dongak apa dongak? Bukan dongak. Makanya kalau perhatiin ketan sama padi, kalau kena angin puting beliung, padi mah tetap begini. Kalau ketan pada rebah semuanya. Ya, suruh kayak padi, makin berisi makin merunduk. Orang makin berilmu makin menyiapkan maklum buat manusia. Karena ujung orang yang berilmu itu khairun nas anfa'uhum ilin nas. Sebaik-baik manusia itu yang paling bermanfaat buat manusia lainnya. Manusia yang paham yang penting akhir bukan awal. Konsistensi emosional ini dibuang. Anda kalau sudah belajar tapi masih ngegas saja, katanya udah ngaji, baru disusul panas. Katanya udah ngaji, knalpot no jadi bobok, komplek bangun no. Lu katanya udah ngaji, no pajak mati. Katanya udah ngaji, tapi menghalalkan yang diharamkan. Ya mana bukti ngajinya mana? Katanya udah ngaji, touring dilarang sama emak, malah tahjir emak. Emak gue tahjir 2 minggu nih, emaknya ditahjir. Masya Allah. Gara-gara ngelarang touring. Nih anak kalau gedenya banyak kan antimo begini nih. Emaknya ditahjir. Astagfirullahaladzim. Orang jangan emosional. Masya Allah, kan udah sering dibilang orang kalau sudah berilmu karakter penghuni sorga. Qoribin, hayyin, sahlin. Ini tolak ukur nih, pegang nih. Ini gue udah ngaji udah lama nih, kumpul di MBI udah lama, punya 3 karakter kan nih. Qoribin, hayyin, sahlin. Qorib, gampang akrab. Ini saya ngomong begini, dijapri sama beberapa ustadz nih. Nyinggung mulut tadi kata begitu. Nggak nyinggung, Anda cuma nyampein. Qoribin, hayyin, sahlin. Gampang akrab. Dan kebetulan di dunia baker ini kalau akrab paling gampang. Karena kita tiap hari ngelihat dunia kan. Makanya antum jangan diem. Tuh mesin tuh banyak sarang laba-labanya tuh. Ya muter, kan ada protokol. Protokol dibikin buat apaan? Kalau masih kita ngumpet di rumah saja. Kayak masjid, ada protokolnya kan. Ya udah tegakkan protokol, tetap kumpul di masjid. Yang penting ada protokolnya. Dibuat buat dilanggar ya jangan.
Betul, qaribin, hayyin, lembut, tidak gampang emosi. Menyiapkan maklum sampai anaknya geleng pala. Abi, masya Allah sih, Bi. Dulu Abi sebelum masuk MBI kayaknya galak banget, pas udah di MBI baik banget. Ya alhamdulillah, tambahan ilmu nak, harus nyiapin maklum. Nggak pernah ngomel lagi sama aku, ya bukan nggak pernah ngomel, capek lo nggak paham-paham gitu ya. Maksudnya nyiapin maklum, Bray. Jadi nggak terwarnai. Masya Allah. Sampai Abi kuat banget ngadepin Umi. Umi kan keras. Ya Allah, Allah yang tahu nak. Udahlah. Karena cuma Umi yang demen sama Abi, mau bilang apa nggak ada lagi yang lain gitu. Atau apalah bahasanya. Pokoknya dia berusaha untuk nggak kepancing lah. Lembut, hayyin, sahlin, mudah. Emang mudah, nggak ruwet. Ya coba dah. Saya suka bilang, ya kalau touring luar kota, luar pulau, ya itu kalau bisa jangan paksain kalau CC-nya nggak sesuai. Terus kapan kita touring tak? Ya kapan? Lu galak amat. Makanya begaul. Kalau anak-anak motor mah nggak bakal pelit. Gaul. Ente bukan dilarang ikut. Ente boleh ikut asal disesuaikan dengan protokol yang ada. Ada SOP-nya. Ya saya kan nggak punya motor yang CC-nya gedean dikit. Ngobrol. Ini orangnya asik-asik di MBI. Bang saya mau ngikut bang, cuman motor kayaknya kurang satu tuh angkanya. Biar bisa ikut gimana caranya nih, pakai motor aneh, udah pakai aja. Gampang nggak susah. Ya berapa kali kayak begitu kondisinya. Insya Allah jangan paksakan karena memang sesuatu itu sudah ada aturannya. Orang makin berilmu makin hayyin, makin lembut, makin sahlin. Qaribin, hayyin, sahlin. Betul-betul qaribin, hayyin, sahlin. Mudah nggak sulit. Makanya nggak konsisten dalam emosional. Pun nggak cenderung kepada masa lalu. Tadi yang saya bilang di awal ya, harusnya dia tahu cenderung bangga dengan masa lalu itu akan menurunkan iman. Ya, tapi termakan akan masa lalu menurunkan imun. Kita kalau ingat-ingat masa lalu kita kayaknya gimana, nyesek, sakit, pegel, imun turun. Tapi kalau bangga dengan keburukan di masa lalu, iman yang turun. Tolong, jangan pernah cenderung bangga dengan sesuatu yang telah berlalu. Yang udah-udah, itu perjalanan hidup. Itulah yang dikatakan ujian yang berjalan. Ya, kalau kita sering di motor kan, ketemu hujan, ketemu panas, ya tetap jalan. Harusnya para bikernya jadi ulil albab. Ya, walaupun kita berpenampilan rapi dengan jaket, semua helm, buff, apa jalannya. Bro, mendung, udah jalan terus, depan tuh terang gitu ya. Udah mulai gerimis, sini sono enggak, habis sono lepek gitu. Sabar, ini kan bentar lagi berbes, mataharinya 3, kering, saya bilang begitu ya. Pokoknya kita tahu tuh memang begitulah kehidupan. Kadang terik, kadang mendung, kadang hujan, balik lagi, males. Ini kita touring ini pun bukan balap-balapan siapa yang duluan nyampe, bukan. Menikmati hidup, lihat. Bersama kita berjalan, lihat. Jadi ulil albab, ingetin nih pakai sena nih, nanjak, takbir, Allah. Turunan nih tasbih nih, subhanallah. Mau cakap pemandangan sebelah kiri no. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. No, ada yang cakap sebelah kanan, anak siapa itu? Nah, gitu. Pokoknya bertasbih. Ya, enggak bangga dengan masa lalu. Karena kalau bangga dengan masa lalu menurunkan iman. Kemudian tidak minim pendidikan mental. Ini penting nih. Kita punya orang-orang tua. Nah, di MBI ini ada istilahnya MBI moge. Ini sering jadi obrolan nih. MBI di mana-mana aja. Dibeda-bedain elunya baper sih susah ya ngobrol makanya. Istilah MBI moge ini memang moge motor gede, emang gede. Masa kita mau bilang mocil pada marah dia. Motornya gede.
Dan kebetulan di situ banyak senior-senior kita orang tua yang mungkin canda tawanya nggak kayak kita. Bahkan banyak mendukung program kita. Sering kita jadikan rujukan dalam rangka pendidikan mental kita ini yang anak muda. Walaupun di motor semua muda, nggak ada yang tua. Tapi senioritas itu penting. Kita punya ketum, masya Allah, Jumam. Kita punya orang-orang tua di dalamnya macam-macam, datang ngobrol. Di sini Pak Antoni kita punya teman, masya Allah. Kesempatan orang tua nih kayak setempat. Jadi kayak inget apa? Ketika Khalid bin Walid nggak lagi menjadi jenderal, ikut perang di bawah komandonya Abu Ubaidah bin Zarrah di Palestina tuh. Orang pada cuma, Khalid lu biasa mimpin sekarang jadi pasukan loh. Jangan salah ngomongin deh. Aneh siap di mana aja, mimpin ayo, dipimpin ayo. Harusnya ente mikirnya begini, mumpung aneh sama ente, tanya. Karena kalau aneh udah di atas lagi susah nanya. Kita kalau terang-terangan mau datang ke senior-senior kita lagi sibuk hari-hari, prosedurnya tidak susah. 3 satpam kita lewatin, betul? Di sini kita kumpul kayak mecin, tinggal ngobrol doang, susah amat. Mau nanya nih, kan enak ngobrolnya. Kata Khalid, tanya. Orang di hadapan kamu ini nggak pernah kalah perang, tanya. Siap mimpin, siap dipimpin, tanya. Orang jadi kagak enak mau mencemooh Khalid tuh. Dan turun ke bawah itu nggak menurunkan derajat kita di mata manusia. Nggak ada yang namanya berlian jadi batu kali, nyemplung ke kali, nggak ada. Nggak ada mutiara jadi pilus dikemas dalam plastik sukro, nggak ada, tetap mutiara. Makanya saya suka bilang Al-Azifi bro, hidup ini apa adanya, ngalir. Jadi orang yang bergaul, nggak mengurangi derajat kita insya Allah. Pun sebaliknya, jangan sok-sok pengen diangkat. Diledekin kita sama orang Maluku tuh. Katong sagu jang balaga keju. Ente sagu jangan sok jadi keju, nggak akan pernah sagu jadi keju, betul? Iya. Jadi orang yang betul-betul paham, ini jangan minim pendidikan mental, ngobrol sama orang tua, ngobrol. Om pengen nanya nih om, ini kan om udah duluan nih hidup, nanya gitu loh. Kira-kira nanti kalau seumuran saya ini kan om udah pernah ngalamin seumuran saya ini om. Ini saya ini umur ya Allah om udah mau kepala 3 masih jomblo gimana om? Paling kata om payah lo. Ya om gimana nih masalah pekerjaan nih om? Ya gini kerjaan tuh gini. Ada dialog ada. Sehingga dapat masukan itu pendidikan mental dan ini buku yang berjalan kita nggak dapat di sekolahan kita nggak dapat. Jadi kayak orang ngejar ilmu dari ulama. Orang mencari ilmu dari ulama, ketika ulama meninggal menangis. Kemarin sedih banget guru kita Syekh Ali Hasan bin Ali Abdul Hamid Ali Halabi meninggal. Ya Allah, padahal jarang ketemu, cuman jantung kayak diperes-peres. Dengar lagi Syekh Suhaimi meninggal, orang yang pernah mengislamkan satu kampung di Afrika. Ya Allah, ya Allah. Jadi ingat hadis Nabi yang mengatakan innallaha la yaqbidul ilma intizan yantazi'u minal ibad walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama hatta la yubki minhu alima ittakhadha an-nas ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin. Sedih banget. Tanda-tanda akhir zaman makin nyata di hadapan kita. Allah kalau mau ngambil ilmu lihat tuh, dimatiin ulama. Kalau ulama sudah mati ilmu hilang. Kita punya guru-guru, orang-orang soleh yang mau ngedidik kita, ngajar kita dengan ikhlas. Jangan nunggu itu, jangan ditungguin tuh ilmu, samperin ilmu samperin. Diingetin nih, ayo berkunjung ke guru-guru kita, tanya ilmunya, belajar. Entar kalau dia udah nggak ada baru berasa. Kesempatan, ini mah kagak ilmu ditungguin. Lewat depan gang lu pada kumpul, tin lu pada ngumpul ngapain nongkrong, nungguin ilmu lewat. Ilmu disamperin nggak bisa. Jangan sampai minim pendidikan mental, jangan tanya orang-orang yang berilmu. Allah akan muliakan.
Jangan dangkal pemahaman tentang arti ibadah. Ditekankan bahwa di wadah Muslim Baker Indonesia ini untuk betul-betul paham bahwa yang namanya kemuliaan itu dengan ibadah, dan ibadah itu memiliki rukun dan syarat. Rukunnya jelas, ikhlas untuk Allah dan mencontoh Rasulullah SAW. Adapun tentang rukun takwa ketika menjalaninya ditambah dengan ilmu. Ikhlas, ittiba, ilmu. Jangan ikut-ikutan. Kalau dangkal akan pemahaman tentang ibadah, akhirnya ibadah cuma sekedar gugur kewajiban, iman bakal turun. Iman bakal turun. Kalau iman sudah turun, akan terjadi kelalaian. Terjadi kelalaian, ini yang paling bahaya ini. Punya karakter lemah. Sepeda, motor, mobil punya, badan kuat. Azan berkumandang takut ke masjid sama corona. Kalau awal-awal udah ada ijtihad, kita belum siap menghadapi corona. Kalau sekarang kan sudah ada aturan main ahlul ilmi kan, protokoler yang jelas. Kita bisa pakai hand sanitizer, kita bisa pakai masker, tutup mulut, atau pakai kaca tanpa helm, diperiksa suhu. Udah ada aturan, nggak usah khawatir sudah. Jangan lemah. Ini lemah ibadah, ini yang terjadi. Akhirnya nggak tertarik untuk bisa berbuat kebaikan. Sementara kata Imam Syafi'i, kain kapan sedang ditenun, lubang kubur makin mendekat. Masa kamu nggak berlomba-lomba mengumpulkan kebaikan? Lemah kamu. Kata Nabi, fala ta'jaz, ajuz. Tuh kalau orang Arab sini bilang nenek-nenek, lemah. Fala ta'jaz ya akhi, ente jangan kayak nenek-nenek, lemah. Nenek-nenek lemah emang fitrah. Dia mau diri dari duduknya 3 kali bismillah gitu ya. Apa kita kan belum segitu-gitu amat. Kalau bangun yang cepat, apalagi ibadah, cepat. Perintahnya fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan. Ayo. Mau kapan lagi? Fastabiqul khairat, berlomba-lomba. Ada kesempatan berbuat baik, ayo. Yang cerdas, yang smart. Nih, sehingga hidup yang bermanfaat sekali gitu loh. Nah, orang bisa lemah itu karena kebiasaan buruk yang dia rutinkan. Kebiasaan buruk tersebut yang pertama dia membiasakan meninggalkan dakwah di jalan Allah. Dakwah jangan diidentikan keluar kemana-mana nih ya, nggak semua orang mampu seperti itu ya. Ustadz bukan sombong kalau keliling buat ngajar sono sini, karena kewajiban. Dia nggak begitu bakal ditanya sama Allah tentang ilmunya. Nah, kita kira-kira belum berilmu, mendingan ikut, minta izin, atau jangan bikin kebiasaan mirip. Lu tumben muter mulu bro, ya gue lagi dakwah juga mirip sama dia. Ntar dulu, itu butuh ilmu. Takutnya tersebar fitnah di mana-mana. Karena banyak juga kelompok-kelompok pengajian nih yang baru taubat suruh muter, suruh dakwah. Jangan ya, orang baru taubat belajar, orang baru hijrah belajar. Jangan sampai berbuat yang enggak. Apalagi sampai keliling dakwah, ntar dulu. Takutnya jadi perwakilan Islam, dan Islam nggak butuh perwakilan. Ini bahaya sekali. Ya. Tapi kalau dia tinggalkan dakwah, itu buruk buat dia, lemah nanti jiwanya. Apapun caranya tiap hari harus berdakwah gitu. Kalau perlu online, mau YouTube, mau Instagram, atau berkunjung, atau podcast sekarang lagi trennya. Alhamdulillah saya bilang sama teman-teman di pusat, fadhol kita siapkan fasilitas di Bogor itu buat bikin sepekan sekali 4 tayangan-tayangan podcast, langsung nanti kita dialog. Ya, biar dunia tahu bahwa kita nggak berhenti karena pandemi. Sayang, pandemi ini nggak boleh merusak ibadah kita. Jangan tinggalkan dakwah. Nah, dakwah yang paling gampang buat kita, ku anfusakum wa ahlikum nar. Yang paling gampang dulu deh, dakwahi dirimu dan keluargamu. Bisakah kamu disiplin diri? Yang masih ngerokok berhenti. Udah, coba betul-betul memang berdakwah. Ini manfaatnya apa nih? Nggak ada manfaatnya, tinggalin. Yang suka ngoleksi motor, nggak ada manfaatnya. Udah nggak ada manfaatnya. Beli sebatas kebutuhan. Lain kalau ente dagang punya showroom, beda cerita. Ya, showroom kagak ada, heran. Ya saya jadi nggak boleh ngumpulin motor-motor, nggak boleh. Kalau fotonya doang kagak apa-apa.
Kalau motor, kalau motornya yang ngapain, manfaatnya apa? Kalau nggak ada manfaatnya khalas ya akhi. Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Bentuk kesempurnaan Islam seseorang itu ketika meninggalkan sesuatu yang nggak bermanfaat. Iya. Harus. Jangan sampai melakukan hal-hal yang mendatangkan keburukan. Dakwai diri kita. Iya nih ya. Waduh, aneh nggak bisa nih, aneh orang laki nih. Harga diri aneh tuh berkarya, kerja. Jangan gara-gara pandemi Covid ini kita melempem. Sampai gemeter ngeliat bini dia yang gawe, kita yang nerima gaweannya. Aduh, Masya Allah. Jangan tambah keuntungan kita sebagai seorang suami. Keuntungan kita udah banyak. Bini yang nyuci kita yang ganteng, betul? Bini yang masak kita yang kenyang. Itu keuntungan-keuntungan. Jangan lagi diambil keuntungan. Bini yang gawe kita yang nikmatin. Salah. Izzah bro. Harga diri. Ayo berkarya. Nggak usah kalah sama tukang lemari yang bikin lemari pakai tangannya dari potongan-potongan kayu bekas. Dia keliling muter kampung, orang cemooh. Ini nggak berat bawa lemari? Berat. Terus kalau nggak laku lu capek. Ente tauhidnya mana? Di mana-mana ada orang yang dagang, ada yang beli. Itu prinsip. Kalah kita sama yang nggak ngaji malahan. Kan kita begitu tuh. Kadang-kadang yang ngaji lebih bisa mempraktekkan, kita mah enggak. Ini kadang-kadang ngaji tauhid di mana-mana, akidah, tapi berbuat syirik rutin sama bini takut, tuh kan? Terjadi, Ustaz. Ya. Yang kedua, lemah dalam ibadah. Padahal perintahnya ini kan walladzina jahadu fina, ada kesungguhan. Ini lemah, ini orang lemah dalam beribadah. Umur sudah 40 atau menjelang 40 atau lebih dari 40, yang digampangin bangun malam, mendusin cuma buka kulkas. Telok pinggang, minum air. Habis itu merem lagi. Tahajud, witir. Sepertiga malam Allah turun ke langit dunia. Ditawarin ente nggak pasang beker melek-melek. Alhamdulillah. Ayo bangun malam. Tatajafa junubuhum anil madaji' yad'una rabbahum khaufan wa tama'an. Punya karakter orang-orang soleh. Yang lambungnya dijauhkan dari tempat tidur. Bersedekah dengan sesuatu yang sangat dia sukai. Malam tidur yang paling dia sukai. Sedekah waktu tidur. Sisihkan sedikit waktu bangun malam. Kalau berat jam 2 ya menjelang subuh. Dan subuh jam berapa sekarang? Bekasi jam berapa subuh? Jam berapa? Jam 4. Ada jam setengah 5 ada, setengah 5. Jam 6 ada. Setengah 8. Ini beda-beda emang, tiap daerah beda-beda nih subuh nih. Tapi yang bener jam 4-an sekarang nih ya, jam 4 kurang lebih lah, jam 4 lewat dikit lah ya. Jakarta lewat 7 tuh jam 4 tuh ya. Bogor ya. Ya, bangun mungkin setengah 4. Mandi rapi, tahajud, witir, intizar, nunggu waktu azan berkumandang. Inna sholatal fajri kana masyhuda. Ini sholat subuh, sholat yang disaksikan. Masya Allah. Azan berkumandang, dia sholat qobliyah. Sepanjang jalan ke masjid mulutnya berzikir. Asbahna wa asbahal muluk lillah walhamdulillah la ilaha illallah. Terus zikir pagi. Orang suka nanya, Tat, zikir pagi tepatnya kapan, Tat? Ya pagi, saya bilang begitu. Kalau mau cari waktu yang mustajab, antar azan dengan qomat. Makanya sunnah, subuh azan ketemu qomat subuh, waktunya lamaan. Ini mah marbotnya begadang, kadang-kadang qomatnya balapan sama azan. Baru pisan ini apa namanya azan, belum ada 10 menit kita baru Allah diterusin sama dia Allahu Akbar sudah ya ilahi rabbi baru 10 menit kita gua ngantuk banget. Itu waktu mustajab tuh, kasih waktu setengah jam, pastikan itu tampak di ufuk sana itu matahari terbit. Ada waktu setengah jam zikir pagi itu yang paling mustajab bro. Antar azan dan qomat itu, Masya Allah. Selesai, kemudian ke masjid. Tiap langkahnya itu diangkat, kaki kanan ke atas diangkat dosa, kiri turun ke bawah diberikan 1 pahala. Masya Allah. Subhanallah. Sampai ke masjid, tahiyatul masjid 2 rakaat. Duduk berzikir sampai qomat. Malaikat memohonkan ampun dan rahmat untuknya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma. Dan itu kita bisa bro, pakai motor kalau jalan jauh. Enggak susah. Dan kita bisa syuruk, online ini membuat kita bisa syuruk loh.
Antum diem sampai terbit matahari, dapat pahala umroh bersama Rasul. Masya Allah. Subhanallah. Banyak. Makanya jangan sampai kita salah ini. Atau enggan hidup berjamaah. Bahaya ini. Yang bikin lemah kita karena kita enggan berjamaah. Kita lupa bahwa kadang kebaikan yang kita miliki melalui orang lain. Ya, saya suka bilang sama teman-teman kalau di Bogor itu, dari pertama pandemi sampai sekarang, ada gak teman-teman yang ngalamin kelaparan? Ada gak yang punya kerjaan? Pasti. Semua bilang enggak. Alhamdulillah. Ini pelajaran bro. Dulu kita pernah belajar saat SD dulu. Istilahnya gampang. Kalau satu lidi dipatahin itu gampang satu patah. Kalau kompak lihat. Kita kalau sering bareng-bareng, sering kumpul, online, dialog dengan pusat. Ya, jangan sporadis gitu ya. Nanti di antara kita akan tahu bro. Di chapter Bekasi ini ada yang minta tolong. Ada anak yatim, ada orang susah. Kira-kira gimana ya? Kemarin saya senang tuh berkunjung ke Tangerang tuh, respect sama orang-orang Tangerang tuh. Dia menyiapkan dana itu untuk membantu teman-teman chapter yang nggak punya modal buat usaha, tapi nggak afwan akhi. Dia betul-betul memanfaatkan kesempatan tersebut. Siapa yang susah dikunjungin, siapa yang ini, bahkan sisa uangnya itu dicari tempat-tempat yang kurang air bersihnya, digalui air. Kita semua bisa mempertontonkan MBI berfungsi buat negeri tercinta Indonesia. Ada dialog, ayo dong. Ngobrol gitu. Dengan begini kita bisa paham. Dan yang terpenting apa? Jangan minim ketaatan. Jangan minim ketaatan. Ustadz, kalau begitu Ustadz, apa formula yang ditawarkan Ustadz? Supaya kita ini bisa tune up iman dan stabil iman. Ulama kasih kabar ke kita. Tolong yang pertama, selalu membaca. Jangan enggan membaca. Baik antum mau pakai bahasa untuk baca Quran, baca hadis-hadis Nabi, baca Syiar Alam An-Nubal, bicara sejarahnya para sahabat, baca. Baca biografinya orang-orang hidup di zaman dahulu yang dengan keterbatasan bisa menaklukkan dunia. Nanti kalau orang bilang kita kayak orang dulu, karena kan orang sekarang mulutnya tahu sendiri. Kita harus kembali seperti hukum yang pernah ada zaman dahulu. Wah, orang jadul nih ngomong. Kalau kita kembali ke masa dulu, Ustaz, kita ini gak bakal berkembang, Ustaz. Kita kayak orang dulu. Orang dulu yang mana? Ente hidup tahun 2020 di zaman milenial. Gak ada seujung kukunya teman-teman yang pernah hidup tahun 1945. Kesederhanaan itu membuat mereka bisa menaklukkan Indonesia sebagai negara yang merdeka. Sederhana, bambu runcing ngusir penjajah. Sekarang senjata canggih gandeng penjajah. Sipil dihina, dihujat. Hukum udah kayak pisau dapur, tajam ke bawah, muntul ke atas. Orang dulu yang pernah hidup di zaman Pangeran Diponegoro, abad ke-18, abad ke-19, demi Allah, Belanda mana yang berani sama mereka? Gemeter mereka. Nih kita di Bekasi, kita punya Kiai Haji Nur Ali. Jangan cuma dikasih jalan Haji Nur Ali-nya, pelajari siapa beliau. Buka sejarah Kalimalang. Jadi tahu apa tuh Kalimalang? Buka, bongkar. Bangga kita jadi orang Bekasi, punya Kiai Haji Nur Ali tuh. Panglima perang Nahdlatul Ulama, penghafal Quran yang menggetarkan para Belanda itu. Sampai dibuat sebuah puisi oleh Hairul Anwar di atas tulang-tulang yang berserakan. Pernah terjadi perang dulu. Ini Bekasi dipertahankan pakai nyawa ulama. Sekarang malah antek-antek asing dan asing supplier yang ngatur dunia. Ulama hilang lagi sejarahnya. MBI bangkitkan. Ya, timbulkan jiwa-jiwa ulama untuk membantu negeri tercinta. Berpikir memberi bukan mengambil. Ayo dong. Masya Allah. Buka sejarah, buka. Yang kedua, pahami kewajiban manusia. Mungkin kita udah kendor nih, kita kurang tahu fungsi kewajiban kita. Kita tercipta untuk beribadah. Jangan sampai masalah ibadah ikut-ikutan. Yang gampang deh, sholat, zakat, puasa, haji, yang gampang aja dulu deh. Tolong jangan ikut-ikutan. Emang ilmu yang dikedepankan ini kewajiban. Tanggung jawab, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, mampu untuk membimbing para wanita. Masya Allah. Kemudian
Cara yang lain, kunjungi orang soleh. Dan orang soleh yang paling soleh di relung hati kita yang paling dalam, keramat dunia orang tua kita. Ya, kalau kita takut sama corona, orang tua kita lebih takut. Kalau kita khawatir akan virus yang bertebaran di mana-mana, mereka lebih khawatir. Datangi mereka, tenangi mereka. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Kau tenangi, kau cintai yang di bumi, yang di langit mencintaimu. Tolong teman-teman MBI, jangan sampai satu hari pun gak dengar kabar orang tua. Temuin, minta ridho, minta berkah. Gak ada yang sulit. Pandemi bakal bisa kita lewatin begitu saja. Karena kalau Allah sudah ridho, semua gampang. Temui orang-orang soleh. Atau guru-guru kita yang pernah ngedidik kita, dari guru tajwid zaman SD, SMP, SMU, temuin. Kali hidayah datang dari kita buat mereka. Kunjungi, bawa makanan, bawa minuman, bikin mereka senang. Mereka udah nggak muda lagi, khawatirnya tinggi, imunnya naik ngelihat murid yang pernah dia didik. Assalamualaikum, Pak Haji. Waalaikumsalam. Ini guru tajwid nih zaman SD nih. Waalaikumsalam. Pak Haji sehat? Ya lu lihat gue sehat, gitu. Masih ngehin saya gak? Ya Allah, siapa lu? Ya mataku buram, siapa lu? Dulu yang pernah ngumpetin apusan, wah halus itu loh, gitu kan. Tuh gitu dia senyum tuh, ya Allah apa kabar, sehat? Ngaji baik, alhamdulillah, Masya Allah Ji. Aduh, doa ini biar pandemi buru-buru selesai. Pandemi apa? Aduh kagak paham dia, pandemi. Itu pokoknya yang ngadepin corona dah Pak Haji. Oh ya, doain biar buru-buru beres. Ya insya Allah dah, entah kalau udah beres Pak Haji umroh. Ya Allah, lu benar umroh Pak Haji. Ya Allah kasih berkah nih anak didik gua. Itu doanya keramat dunia bro. Temuin. Ini mah kadang-kadang baru belajar sebentar aja guru gua beda sama Godat. Dia mah ahlul bid'ah. Wah, jangan. Mudah-mudahan hidayah datang melalui kita, mudah-mudahan seperti itu ya. Kunjungi orang soleh. Kemudian miliki kemantapan hati untuk terus-menerus berusaha melenyapkan kelemahan. Ini kayak begini nih. Sering kumpul sama teman-teman yang soleh untuk sama-sama berencana nih. Bro, masa kita mau gini-gini mulu? Ini kalau pandemi 5 tahun kita mau begini mulu. Ayo dong ada usaha dong. Diem mati, bergerak mati, bekerja mati, nggak apa-apain kita mati. Kalau bakal mati begini bergerak. Ada usaha. Udah mau bilang apa ya? Penduduk bumi nambah 1 yang namanya COVID-19. Nggak ngaruh. Kita punya Nabi yang mengatakan, alaikum bihabbas sauda fa inna fiha syifa min kulli da'il sam. Nabi kita bilang, konsumsi habbatus sauda, obat semua penyakit kecuali maut. Kesempatan sebarin itu habbatus sauda. Kalau perlu MBI tebar habbatus sauda gitu loh. Selain ngasih orang dapat pahala, orang paham pun tambah pahala. La yahdiyakallah rajulan wahidan khairun laka min khumrun ni'am. Satu saja orang paham lebih baik ketimbang onta merah. Dan yang terakhir apa? Memiliki tujuan mulia dan berusaha mencapai tujuan tersebut. Nah, prospektif. Jadi orang yang prospektif. Dan ternyata orang yang prospektif ini orang yang bergerak otaknya akan jadi sehat. Nggak vakum, nggak diem. Ya, ini otak nih ya kayak keran air. Kalau sering ditutup, giliran dibuka lender agar yang keluar. Orang jarang pakai mikir, otak airnya mesum. Mikirnya enggak aja. Airnya zolim. Tapi kalau sering dipakai, ini otak buat yang positif, al-ada al-muhakkamah bro. Ya, kadang-kadang kebiasaan yang baik jadi sesuatu yang kita rutinkan baik buat kita insya Allah. Makanya mudah-mudahan tune-up iman kita ini menginspirasi kita untuk men-tune-up iman kita dengan cara yang betul. Ya, bro, karena memang niat kita ini kunjungan chapter. Sebenarnya kita nggak banyak bahasan nih. Ya, kita pengen berdialog. Yang utama dan yang paling utama, ya, bukan cuma sekedar pertanyaan spontan yang antum tanyakan. Kalau perlu, ini kesempatan kita ngomong nih. Ada dari pusat kasih masukan. Kali di pusat ini lelet gerakannya, kalian lebih cepat kasih masukan dah. Kali kita ini di atasnya nggak turun-turun ke bawah nih, nggak tahu informasi, tolong sampein. Yang namanya backer jangan baper. Ini kadang-kadang kesinggung diem aja nggak mau bergerak. Aduh, ngambek left group nggak usah gitu-gitu dah ya.
Jangan, Beckett tuh sebut, tapi kemas bahasa supaya nggak menimbulkan hal-hal yang baru, yang buruk ya. Wallahu a'lam bishawab. Naam. Ya, coba foto silakan yang mau ditanyakan langsung boleh atau via kertas juga boleh atau yang di apa namanya yang di YouTube sama di Instagram mungkin dari chapter-chapter luar kota. Ada yang mau bertanya tolong perhatiin, Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Ingin menanyakan terkait dengan kejadian yang saat ini sedang happening sekali. Apa benar ada dalil yang mengatakan bahwa apabila ada seorang muslim yang membenci atau tidak suka dengan ahlul bait tidak akan kadang-kadang kalau pertanyaan tulisan begini hanya yang penulis yang tahu ya. Iya, namanya bahasa sandi. Iya. Bahasa sandi. Assalamualaikum Ustaz, ingin menanyakan terkait dengan kejadian yang saat ini sedang happening. Sekali, apa benar ada dalil yang mengatakan bahwa apabila ada seorang muslim yang membenci atau tidak suka dengan ahlul bait atau habib tidak akan pernah masuk surga, mencium bau surga? Karena yang menyampaikan surga tokoh-tokoh besar di kalangan mereka. Jangan nanya ke Ane, tanya ke dia harusnya ini Pak. Dia ngomong. Benar. Harusnya dia ngomong. Yang jawab sendiri, yang nanya sendiri ya. Iya, bisa hubungin beliau lah nomor teleponnya. Masya Allah. Jadi sebenarnya ini kalau kayak begini ini jangan dibikin bingung. Antum denger, tanya sama yang ngomong di kitab apa tuh? Aku pengen perdalam nih, rujukannya mana? Sanadnya sampai Rasul gak? Sahabat ngelakuin gak? Karena jujur ya, pembuat hadis palsu ini di zaman Ali bin Abi Thalib saja, beliau mengatakan membunuh Ali menyembelih 100 orang Syiah. Setiap orang yang disembelih itu harus mengakui kesalahan dan mengatakan bahwa satu orang itu berkata, saya telah memasukkan 1000 hadis. Jadi ribuan hadis sudah dipalsukan dari zaman Sayyidina Ali itu. Nah kemarinya ya sodaqallahul azim dah. Nah kita nggak usah khawatir, tinggal tanya. Al-isnad minad din. Karena sanad itu bagian dari agama. Insya Allah kalau betul dalilnya nyampe ke Rasul, nyampe ke sahabat. Yang kayak gini jangan bingung nih. Masya Allah. Tulisannya bagusan dikit. Tapi kita kasih. Apa tadi yang barusan di pertanyaan disebutkan? Siapa ya? Enggak bakal ngaku ntar. Ini kasih buku nih, kasih buku tuh. Judulnya apa tuh? Ini ada hadiah akhirnya mereka bertaubat. Ya kasih dia tuh. Silakan nanti ambil ke Ana ya. Baca buku yang baca nih. Nah. Bareng-bareng deh baca deh. Bismillah. Oke, ya. Bismillah. Izin bertanya. Ustadz sering berkata bahwa lebih baik kecil kepala teri daripada besar ekor kakap. Ini kayak pantun ya pertanyaan. Itu tuh sebenarnya tuh saya berusaha untuk menyebarkan perkataan guru saya yang waktu saya masih sekolah di Gontor itu prinsipnya Pak Haji Jarkasi itu ya, Kiai Haji Jarkasi itu lebih baik kecil kepala teri ketimbang gede ekor kakap. Kecil kita punya harga diri daripada gede ngintil mulu. Nah, gitu. Oh seperti itu. Apakah itu artinya bahwa ini belum selesai baru advance. Jadi apakah itu artinya kita kayak lenong kalau begini. Biasa. Ya. Jadi apakah itu artinya bahwa pengusaha itu lebih baik kedudukannya di sisi Allah dibandingkan dengan karyawan? Syukron barakallahu Ustaz. Iya, enggak begitu sih artinya sebenarnya begini, Bro. Kecil kepala teri itu artinya biar kata kecil kita mimpin. Kita yang punya waktu. Kita gede ekor kakap diatur. Orang jadi pejabat, mau sholat zuhur aja dilarang, masih rapat. Itu kan ekor kakap tuh. Tapi kalau kita usaha walaupun kecil kita yang ngatur. Tumben tutup ajan. Kan gitu enak. Itu yang dimaksud. Jadi kalau bisa nih kita jadi pengusaha walaupun kecil tapi punya izah. Pakai prinsip Utsman bin Affan. Utsman bin Affan. Udah dengar Utsman bin Affan? Utsman bin Affan itu punya prinsip, kalaupun nggak dapat untung dunia, untung akhirat jangan hilang.
kita jualan buah. Ya, kalau kira-kira ini besok bakal rusak, sedekahin deh sekarang. Jangan nunggu, ini lu nggak sedekahin, masih bagus ujungnya, habisin. Jangan sampai nggak dapat untung akhirat gitu ya. Udah. Ada baca nih dah, capek dah. Ini hadiahnya ya. Mana kayak ambil? Aman aja ya, terserah. Assalamualaikum Ustaz. Ana mau tanya, kalau ana sedang di apa nih? Di tol dan azan maghrib sedang kan macet dan tidak ada rest area. Apakah boleh sholat maghrib di waktu sholat isya? Namanya takhir. Boleh. Kita di tol, ini nggak mungkin berhenti macet. Maghrib masuk tat, ada isya. Itu asik Islam tuh. Teman-teman dari Pas Pampres tanya juga tuh. Tat, kita ini suruh jagain presiden mau datang tat. Mana jam 2:30 tat, bingung tat kita tat. Urusannya kita nggak kebagian asar. Kira-kira gimana tat? Ya udah asar tarik ke zohor. Segampang itu. Ad-dinu yusrun, agama itu mudah. Kajian pada sekarang tuh. Biarkan orang merasakan kemudahan dalam agama. Teman-teman mau operasi tuh di apa RSCM di mana? Kadang-kadang kalau operasi nih Ustaz, masya Allah tat, dari jam 4 sore sampai jam 10 malam tat, lewat 2 sholat tuh. Sholat maghrib sama isya. Gimana nih Ustaz? Maghrib bisa hilang tat. Maghrib gabung sama isya. Ada lagi Kang Rias pengantin tanya, nih pengantin dipajang kan jam 12, setengah 1 didandani. Ini dari jam 11 nggak sholat johor tat. Gimana Ustaz? Saya bilang bisa gak didandaninya habis johor? Sampai asar nggak apa-apa, ditakdim. Atau jelasin sama nih pengantin, jangan sampai lewat asar supaya zuhur bisa ketarik ke asar. Kan ada juga yang dibilang ini pengantin kagak ada yang sholat. Pengantin tak biasa mata begitu. Lu gimana mau? Berarti pengantin nggak sholat ya? Itu bagian hadiah nih, hadiah beli hadiah. Jangan. Ustaz, memang benar di masa pandemi ini karakter kita sangat diuji Ustaz. Karena kita sebagai kepala rumah tangga lebih banyak berada di rumah bersama dengan istri dan anak. Mohon nasihat Ustaz, bagaimana cara kita menghadapi rasa jenuh selama berada di rumah dan menghadapi karakter yang kurang baik dari istri dan anak. Ya bini-bini lu, anak-anak gue yang puyeng datang. Dia aja. Ini kesempatan kita mempraktikkan ilmu kita nih. Ya karena biar bagaimana kan yang namanya bini, anak memang takdir yang Allah berikan sama kita. Bini sama anak itu kayak nanam pohon. Capek gali, capek nanam, capek nungguin. Tapi metiknya enak. Hasilnya enak nanti. Ya udah, ikhlaskan berhubungan dengan mereka karena Allah. Makanya jangan terlalu sering diem di rumah juga. Laki keluar. Ya. Akan lagi di lockdown tat. Udah sering dibilang keong. Kelomangan. Orang Tambun bilang kelomangan noh. Di lockdown jalan dia terus. Aman kagak ada keong kena corona. Ya yang penting kitanya betul-betul mentaati protokol yang ada. Assalamualaikum Ustaz. Anak kalau subuh jadi malas ke masjid karena marbotnya terlalu pendek kasih waktu ajan dan ke qomat. Jadi kalau anak ke masjid ketika dengar ajan jalan ke masjid kurang lebih 3 menit sampai masjid sudah qomat. Akhirnya anak nggak kebagian qobliyah subuh tat. Ya lu datang sebelum ajan, gitu aja pusing baper gini aja. Nih kasih buku sebaik-baik sholat tuh. Ya pas-pasin aja dah. Jam berapa sih? 2 kali lagi deh. Assalamualaikum Ustaz. Konsep kecintaan Allah dengan konsep penciptaan manusia sangat berbeda. Konsep kecintaan Allah dengan konsep kecintaan manusia sangat berbeda. Oh iyalah, kita sama Allah itu nggak boleh ada keburukannya sama sekali. Karena Allah baik cuma nerima yang baik. Kalau manusia kurang lebih. Konsep kecintaan Allah kepada seorang hambanya adalah dengan memberikan ujian. Betul, Allah uji manusia. Sedangkan konsep kita manusia lebih kepada memberikan kesenangan. Afwan Ustaz, gimana agar kita bisa selalu bersabar atas setiap ujian yang Allah berikan kepada kita
sebagai hambanya, terutama agar tetap iman bisa terjaga. Ente kalau ngomong sabar, ente ngomong iman. Nggak bisa sabar kalau iman nggak stabil. Karena yang dibilang sabar, hei orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu isbiru, hei orang yang beriman sabarlah. Jadi kalau pengen sabar, kritisi iman kita. Semoga Ustaz nanti wa iyyakum insyaallah. Bagaimana kiat-kiat menjaga teman dalam ketaatan? Karena banyak teman, bahkan anak pribadi sering futur dalam menuntut ilmu. Orang kalau futur, ya cegah penyebab futur. Penyebab futur ada 4. Penyebab futur ada 4. Yang pertama, berlebih-lebihan dalam beragama. Jangan lebay, ente baru tobat. Jangan semua orang salah, cuma ente doang yang benar. Ente lu mati, lu mandi sendiri emang. Butuh orang gitu. Ya, ini orang berlebihan dalam agama jangan. Ya. Yang kedua, berlebihan dalam hal yang mubah. Yang namanya mubah itu boleh enggak, boleh iya. Ya, ente mau pakai baju koko, pakai sarung mubah. Ente mau pakai baju santai mubah. Semuanya boleh. Jangan jadi orang yang kaku. Oh enggak tat, kalau ayat tat, namanya sholat baju koko sama sarung tat. Biarin cap gajah tepar nggak apa-apa tat, gitu loh ya. Jangan kaku begitu bro. Kamu cuma diperintahkan menggunakan pakaian yang sopan, jangan isbal. Nggak ada hubungan Islam sama koko. Nih orang Islam pakai koko, kagak ada hubungannya Islam sama koko, nggak ada hubungan. Islam bahasa Arab, koko bahasa glodok Cina sono, betul. Udah nggak nyambung, lu jangan paksain enak aja. Ya penampilan ya memang jangan dipaksa untuk kemuliaan seperti itu ya. Nah, habis waktu. Ya Allah pengen ngobrol terus, cuma yang pasti kegiatan seperti itu tolong dikembangkan. Ya, bersilaturahmi jangan putus karena pandemi. Ya, nanti dilanjutkan lagi sama pusat untuk berdialog sama antum sekalian. Sampaikan apa-apa yang mungkin antum pengen sampaikan. Mungkin kita banyak kesalahan ya, nggak menerima masukan karena nggak mendengar masukan. Tolong sampaikan yang terbaik buat kita. Sekali lagi, MBI bukan penambahan jumlah geng motor di Indonesia. MBI itu cuma wadah berkumpulnya para biker untuk berdialog keagamaan. Ya, minta maaf kalau ada kekurangan, kesempurnaan hanya milik Allah. Kita pengen langsung ada kegiatan sedikit di mana, di Kemang, Ampera. Kemudian langsung ke teman-teman chapter Depok untuk sedikit belajar. Yang mau datang juga silakan ke Depok nih. Ya, kita akan kaji di sana ya. Apa sih judulnya? Hah? Ya, selalu bersama. Ya, insya Allah manfaat yang disampaikan. Jamaah jaga ukhuwah kebangsaan. Jangan lupa saling mendoakan di antara kita. Ya, mudah-mudahan Allah selalu berikan istiqomah pada kita untuk menjadi masyarakat bangsa tercinta Indonesia yang berpikir memberi bukan mengambil. Yuk jadi orang yang bermanfaat, bukan cuma sekedar mengambil manfaat. Tetap jaga kesehatan dengan mematuhi protokol yang ada, dan jangan lupa tegakkan sunnah Rasul. Tidaklah terjadi kematian karena virus, kita meninggal di atas sunnah insyaallah ya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.